Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Benihnya langsung meloncat menghambur. Hati-hati! Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kotak pos itu. Pasti kartu pos dari mama telah tiba. Di kelas tadi, ia sudah membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos mama kali ini. Hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Benia tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongok, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa mama begitu sibuk hingga lupa mengirim kartu pos? Mungkin Bisari sudah mengambilnya. Beningnya pun segera berlari berteriak. Bi, Bibi. Ia nyaris kepleset dan menabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat benihnya terengah-engah begitu. Ada apa, Non? Kartu posnya udah diambil Bibi ya? Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas, dan Biksari merasa mulutnya langsung kaku. Ia harus menjawab apa? Biksari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah menebak karena ia terus diam saja. Sungguh, ini selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya diam ketika Biksari cerita kejadian siang tadi. Sekarang setiap pulang, beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. Saya ndak tahu mesti jawab apa. Marwan tak gampang menjelaskan semuanya pada anak itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya. Kok kartu pos mama belum datang ya, Pak? Mungkin Pak Posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari. Lalu ia mengelus lembut anaknya. Ia tak menyangka betapa soal kartu pos ini akan membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering berpergian. Kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota satu ke kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat beningnya. Marwan kadang meledek istrinya, Hari gini masih pakai kartu pos. karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS. Meski baru pakai grup, beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah, untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos. Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjawab seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan rasanya ia pun jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena yang dikenal lewat rubrik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan atau kartu pos dan memamerkannya dengan membaca keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimkannya sendiri itu ia terima. Ren sejak kanak sering menerima kiriman kartu pos dari ayahnya yang pelaut. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh. Negeri yang gambarnya ada di dalam kartu pos itu. Marwan ingat bagaimana Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. Aku selalu mengeluarkan semua kartu pos itu setiap ayah pulang. Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah seorang pelaut. Ren, merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. Mungkin aku memang jadul. Aku hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan. Tak ingin berbantahan, Marwan diam. Meski tetap saja ia merasa aneh. Dan yang lucu, pernah suatu kali Ren sudah pulang, tapi kartu pos yang dikirimkannya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Ketukan di pintu membuat Marwan bangkit, dan ia mendapati beningnya berdiri sayu menenteng kotak kayu.
Itu kotak kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya pukul 11.20. Nggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa? Marwan menggandeng anaknya masuk. Besok papa bisa antar beningnya nggak? Nganter kemana? Pizza Hut. Ke rumah Pak Pos. Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. Kalau emang Pak Posnya sakit, biar besok beningnya aja yang ke rumahnya, ngambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu, ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi, beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut kota tua, siluet menara dengan burung-burung melintas langit jernih, sepeda yang berjajar di tepian kanal, pagoda kuning keemasan, deretan kafe payung warna sepia, dermaga dengan deretan yachts tertambat, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding goa, bukit karang yang menjulang. Semua itu menjadi tampak lebih indah dalam kartu pos itu. Rasanya, ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkannya gambar-gambar di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimanakah ini ya mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja, mamanya pergi. Kata Ita, teman sekantor, saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih mengantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia malah terus bertanya, kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung. Dari mana mesti mulainya? Marwan menatap Ita yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan sekantornya terlihat tengah memandang mejanya dengan penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos buat dia, seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum, merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruhnya hati-hati. Tetapi bocah itu setelah melesat menuju kota pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu. Seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyadarkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya. Jari mungulnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungulnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika beningnya terisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang. Tapi bagaimanakah menjelaskan kematian pada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan beningnya melihat mamanya terakhir kali. Membiarkannya ikut ke pemakaman, mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasakan kehilangan. Tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya daripada tangisnya ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat sekelas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Beningnya. Bergegas Marwan mengikuti Biksari dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang terang keperakan dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riang. Seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagi merembas dari dinding, bau wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu makin mengenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Beningnya! Beningnya! Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka.
Ia melihat ada asap lembut serupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak, lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. Beningnya, buka beningnya, cepat buka. Entahlah berapa lama ia menggedor, ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melengok ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi. Hanya kartu pos yang berserakan. Tadi Mama datang. Pelan beningnya bicara. Kata Mama, tukang posnya emang sakit. Jadi Mama mesti ngantar kartu posnya sendiri. Beningnya mengelurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan, bagi bekas terbakar.